Halo, hai. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Produksi dan Diseminasi Informasi. Yuk kenalan satu-satu bareng kita. Ini Maria Risna Soniaso. Sonia ini bertugas sebagai penulis skrip video loh. Yang ini Maria Francisca Verena. Veren bertugas sebagai videografer kita. Nah, mereka berdua adalah Farhatul Maulida Aziza dan Haki Aramanur. Tugas mereka berdua adalah sebagai editor. Kalau yang ini, Rizka Novia Widya Iswara. Rizka bertugas sebagai asisten penulis skrip dan juga voice over. Kota Malang banyak dikenal orang sebagai kota pendidikan. Meski begitu, ternyata tingkat literasi di Kota Malang berada di angka 60%. Angka tersebut tergolong cukup rendah karena harusnya minimal tingkat literasi setinggi 80%. Terkait hal tersebut, peran perpustakaan harus dimaksimalkan di tengah arus globalisasi dan modernisasi masyarakat saat ini. Perkembangan budaya baca merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk mengembangkan masyarakat berpengetahuan, berketerampilan, maju, dan mandiri melalui kegiatan membaca, menulis, berhitung, dan bersastra. Dalam pelaksanaannya melalui media Taman Baca Masyarakat atau TBM. Saat ini telah banyak taman baca masyarakat yang dikelola oleh sekelompok masyarakat baik secara mandiri maupun oleh pemerintah setempat dan dibina oleh perpustakaan kota khususnya di Kota Malang. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia sudah banyak terdapat berbagai kegiatan atau gerakan literasi. Selain lembaga informasi, perpustakaan yang menyediakan gerakan literasi, terdapat komunitas Taman Baca Masyarakat atau TBM yang memberikan akses informasi kepada masyarakat guna mewujudkan pembelajaran sepanjang hayat. Di Indonesia, tepatnya di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, terdapat berbagai komunitas TBM. Salah satunya adalah TBM Merdekata. TBM Merdekata beralamatkan di Balai RW 7 RT 4 Jalan Panglima Sudirman, Gang Manunggal, nomor 8, Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Menurut Bu Linda, selaku pengelola TBM Merdekata ini memiliki kelebihan, yakni adanya motivasi dari pengelola untuk memikirkan bagaimana caranya supaya dapat menarik perhatian dan berhasil mengajak Dikta agar turut ikut serta dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh TBM Merdekata. Selain itu, dengan menciptakan istilah-istilah baru yang memunculkan minat anak untuk mencari tahu lebih dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh TBM Merdekata. Taman Baca Merdekata awalnya didirikan pada tanggal 9 September 2018 oleh Ibu Linda Prestiwanti selaku pengelola dan suaminya dengan bermodalkan buku-buku milik keluarga. Pada awalnya, yang berinisiatif untuk mendirikan TBM ialah Bu Linda sendiri selaku ketua pengelola TBM. Yang selanjutnya menemukan jalan tengah dengan menyampaikan kepada pihak-pihak PKK RW setempat, di mana Bu Linda juga sebagai pengurus PKK RW tersebut. PKK RW tersebut memiliki salah satu program kelompok kerja 2 atau Pokja 2 yang berurusan dengan bidang pendidikan. Di antaranya adalah TPG, Pos PAUD, dan TBM. Awal Taman Baca Merdekata ini berdiri itu bertujuan untuk menjauhkan anak-anak dari gadget. TBM Merdekata, TBM sendiri itu singkatannya Taman Baca Masyarakat. Merdekata itu tercetus dari salah satu Karang Taruna yang juga sebagai penggagas Taman Baca di sini. Karang Taruna tersebut mengusulkan nama
merdekata, yaitu dari merdeka kata. Kita melihatnya dari sisi adik-adik nanti tidak kita batasi mereka berkata-kata, mereka berpendapat, mereka memberikan apapun pemikiran mereka, tapi dengan kita tata gitu. Jadi mereka supaya belajar bahasa Indonesia yang baik, tapi tetap dalam lingkup merdeka kata. TBM ini dikelola juga oleh ibu-ibu PKK serta relawan muda Karang Taruna di lingkungan tersebut. Karang Taruna di lingkungan ini disebut dengan Karta. Nah, terdapat pihak-pihak yang mengelola di lapangan secara langsung. Untuk pengelola langsung lapangan ya, saya sebagai ketuanya. Tim edukasi itu ada dari Karang Taruna, namanya Adik Indah. Tim media sosial itu ada Adik Fatima. Tim Atika sarana dan prasarana itu ada Adik Azhara sama Bapak Dianto. Pada awalnya, pengelola merasa sedih dan prihatin dengan kondisi awal di mana minat baca anak-anak sangatlah minim. Bahkan, memegang buku pun mereka tidak merasa tertarik. Hal tersebut yang menjadi tugas mereka agar memikirkan bagaimana caranya mengajak adik-adik untuk tetap membaca tanpa ada unsur keterpaksaan. Seiring waktu berjalan, akhirnya terdapat kemajuan hingga saat ini di mana jumlah dikta atau adik merdekata yang gemar membaca di TBM Merdekata mengalami peningkatan, yakni berjumlah kurang lebih 25 orang. Sasaran utama TBM Merdekata adalah anak-anak di lingkungan RW 7. Jumlah anak-anak pada awalnya banyak. Yang paling banyak ialah anak SD daripada anak TK. Akan tetapi yang memang sudah menaruh minat jumlahnya sangat sedikit, sehingga perlu adanya motivasi. Kegiatan kita di Taman Baca beragam, tapi yang wajib harus kita lalui yaitu WIB, Waktu Indonesia Baca, karena ingin menarik perhatian adik-adik supaya mereka mau membaca. WIB itu setiap kali mereka datang, jadi jam operasional kita adalah setiap minggu dimulai pukul 9. Kita awali dengan WIB, Waktu Indonesia Baca. Setelah itu kita ajak adik-adik untuk bulit, buku literasi. Kita ajak adik-adik untuk menumpahkan apa yang sudah mereka baca. Itu sebuah buku, ada unsur-unsur yang harus mereka isi, mulai dari judul buku, tanggal dulu, hari ini minggu tanggal berapa, judul buku, apa yang sudah mereka baca hari ini, cerita singkat dari buku yang mereka baca itu apa. Jadi kita juga mengajarkan Dita untuk menulis ya. Kadang anak sekarang kan banyak yang kesulitan menulis, mengarang cerita. Pelajaran bahasa itu sangat sulit sekali menurut mereka. Dan cerita singkat dari bagian koleksi yang telah dibaca tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk melatih dikta untuk mau menulis dan mengarang cerita, di mana seperti yang diungkapkan bahwa menurut dikta itu merupakan hal yang cukup sulit bagi mereka. Selanjutnya adalah kakak TBM atau biasa disebut dengan Karta yang sedang melakukan penempelan stiker di buku literasi. Kegiatan lainnya ada ngosan, ngobrol santai. Kita mengemas permasalahan anak-anak. Kita beri solusi yang terbaik dengan bahasa anak-anak. Itu kita lakukan dengan tujuan mengikis dampak-dampak emosi anak-anak, karena banyak sekali anak-anak sekarang itu emosinya itu meledak-ledak, mungkin karena keinginan mereka tidak tercapai. Terus kegiatan lainnya ada JJSB, itu juga singkatan dari jalan-jalan sambil belajar. Kegiatan ini 1 bulan sekali. Tujuan kita yaitu
memberi edukasi bahwasanya sambil berjalan kita bisa belajar banyak hal. Karena rata-rata mereka keluar rumah, ke sekolah, ke belanja, ke Indomaret atau kemana itu pasti mereka naik motor. Iya. Kita juga melatih kekuatan fisik motorik mereka. Ada cooking class juga 1 bulan sekali. Kita mengajarkan ke Dikta, ke adik-adik untuk mandiri sedini mungkin. Ketika ibu kita sudah sibuk atau ibu kita sudah capek dengan pekerjaannya, ternyata kita bisa membekali diri kita, adik-adik itu untuk memasak dengan yang safety, tapi rasanya juga enak, sehat menurut adik-adik. Itu. Kelas kreativitas mungkin lebih banyak ke recycle ya, untuk mendaur ulang apa yang ada di rumah. Yang kemarin yang paling ini di situ anak-anak tak suruh bawa lap dapur ibu yang paling kucel, paling kumel, paling busuk yang mau dibuang. Kita sulap jadi pot. Akhirnya setiap rumah itu punya pot yang sama. Dari lap kucel itu menjadi pot semen yang estetik. Inspiratif. Kelas inspiratif itu biasanya kita mendatangkan narasumber. Narasumbernya ini adalah profesi yang mulia tentunya, untuk memberikan gambaran kepada Dikta bahwasanya ketika besar nanti pekerjaan-pekerjaan ini yang bisa kalian pilih. Kita ingin mengajarkan ke adik-adik bahwasanya hidup itu kita adalah makhluk sosial. Kita bisa berbagi kebaikan kepada siapapun. Apalagi ini di bulan suci Ramadan, kita berbagi takjil. Kita ingin mengajarkan ke adik-adik bahwasanya hidup itu kita adalah makhluk sosial. Kita bisa berbagi kebaikan kepada siapapun. Apalagi ini di bulan suci Ramadan, kita berbagi takjil. Kemarin kita membagi takjil di lingkungan RW 07. Total ada 100 rumah yang kita kunjungi, dan adik-adik sendiri yang mengantar dari rumah ke rumah. Itu sangat excited sekali mereka kan, sangat senang sekali gitu kan. Kegiatan yang ketiga kemarin KKN Ramadan. iya KKN Ramadan. KKN adalah kisah-kisah Nabi, di mana kita ingin adik-adik meneladani sifat-sifat atau sikap-sikap Nabi yang patut kita contoh. Ada kelas kreativitas. Ini relate dengan giat di kampung kita, bahwasanya nanti di H-1 Lebaran kita akan ada kirap takbir. Jadi Dikta besok akan kita ajak membuat lampu yang sederhana. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi semua.
pengelola juga memberikan reward kepada dikta yang sudah mewarnai kaligrafi dengan hasil yang terbaik. Sebelum dikta menjangkau koleksi dan mengikuti kegiatan yang ada, pengelola menyediakan daftar hadir dan mengarahkan mereka untuk mengisi data kehadiran terlebih dahulu setiap kali datang ke TPM. Selanjutnya, untuk layanan peminjaman koleksi diberikan waktu selama 2 minggu dengan melakukan pencatatan terlebih dahulu sebelum membawa koleksi tersebut. Seluruh kegiatan yang dilakukan di TPM Berdikata akan dipublis melalui story WhatsApp Ibu Linda dan akun IG TPM Berdikata yang dikelola oleh tim media sosial, yakni Kak Fatima. Harapan dari Bu Linda selaku ketua pengelola ialah kiranya TPM Berdikata akan selalu memberikan manfaat lebih terutama bagi adik-adik yang tinggal di lingkungan RW 7 dan sekitar TPM dengan lebih luas lagi. Harapannya Taman Baca Berdikata akan selalu bermanfaat dan memberi manfaat lebih khususnya di adik-adik yang tinggal di kawasan RW 07 dan umumnya di sekitar dan lebih luas lagi. Itu sih yang ingin kami capai, nilai kebermanfaatan dan lebih dikenal lagi di masyarakat.